Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Selama pandemi yang mengharuskan kita tinggal di rumah lebih banyak, mungkin memunculkan kembali kebiasaan lama yang kita tinggalkan. Entah itu berkebun, membaca, atau yang lainnya. Selama pandemi ini saya jadi lumayan banyak membaca. Salah satu buku yang saya baca yang tak kunjung usai, yang ditulis Awi Chin. Latarnya di Kalimantan. Nah, ini kali saya bakal ngobrol bareng Awi Chin, sang empunya novel yang tak kunjung usai. Bareng dia, saya juga akan ngobrol perkara peluk, kesehatan jiwa, dan makna cinta. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Tak kunjung usai. Ditulis pas lo umur 19 tahun gitu. Iya, betul sekali. Ide awalnya dari mana sih? Kayaknya pas SMA, which is funny because gue banyak banget ditanya orang yang sama, kok lu bisa sih nulis umur segitu? But then sebenarnya pertanyaan yang lebih berat adalah, kok lu bisa mikir nulis kayak gitu di umur segitu? Sebenarnya kan, karena ternyata gue tuh nggak ngeh ya, ternyata ribet banget tema yang gue angkat, dan orang-orang yang ngasih tau gue itu kayak, Wi lu ngangkat ini ya? Kayak, hah? Di mananya ya? Sering banget ya, kemarin lu nanya kan, ngangkat 65 ya Wi? Hah, di mananya? Ternyata emang ada, gue lupa gitu loh. Karena udah lama juga, dan jujur gue nggak baca lagi abis itu terbit bukunya. Jadi gue kadang-kadang miss. Anyway, tadinya gue mau ngangkat soal Bagas. Ini kayaknya gue belum bilang ke siapapun deh, cie. Ya asik. Jadi sebenarnya cerita awal itu nggak ada Bagas sama sekali. Gue pure mengangkat soal, spoiler alert ya, jadi kalian baca dulu, beli dulu bukunya baru denger lagi. Ini soal MBA sebenarnya awalnya. Karena gue tuh sebenarnya pindahan juga dari Jakarta ke kampung. Jadi gue ngerasain siapa yang dialamin Saul. Dan gue ngeliat banget, banyak banget di desa itu, banyak banget tiba-tiba kok teman gue kok tiba-tiba nggak masuk, yang cewek ya, nggak masuk tiba-tiba hamil. Makanya itu sih yang gue ini. Tapi gue tuh tipe penulis yang suka overcomplicated sendiri. Tipe penulis yang kayak, oh ini kok kayaknya biasa aja ya gitu kan. Makanya gue tambah lagi, jadilah sekompleks itu ceritanya. Sampai-sampai gue ngakak sih kemarin ada review di Goodreads kayak, gila gue sampai overthinking mikirin karakternya. Sorry. Sebenarnya kan karena gue juga tumbuh di desa gitu ya, ada beberapa aspek gitu ya yang relatable buat gue gitu, soal pernikahan dini gitu-gitu. Anak kampung ya kak? Iya benar. Jadi ya ngerasa terwakili gitu ya. Asik. Perkara soal keimanan gitu-gitu kan, pertentangan keimanan dan sebagainya gitu. Tadi lo sempet bilang ada sedikit lo di dalam Saul gitu. Sebenarnya gue ngerasa ada sedikit diri gue di Mei, ada sedikit diri gue di Saul, sedikit diri gue di Bagas. Sinisnya Saul tuh sinisnya gue sebenarnya. Ambisnya Mei tuh ambisnya gue. Kebegoannya si Bagas itu nggak bilang bego sih, jangan Bagas 10 nanti. Iya, Bagas 10. Iya, naifnya Bagas tuh naifnya gue dulu lah. Polos-polosnya dia. Sekarang udah enggak sih. Kan kemudian dikembangin juga kan karakternya gitu. Sebenarnya karena gue nulis pertama kali langsung nulis novel ya, kayak gila banget kan sih. Dan gue tuh tidak menggunakan kaidah-kaidah penulisan sebenarnya dulu, kayak udah nulis aja. Kayak gue nggak ngerti kenapa gue bisa nulis kayak gitu. Gue bingung sampai sekarang kayak gue bisa ya. Karena gue kayak ngebaca lagi tuh, kadang ngebaca lagi, ini apaan sih yang gue tulis, kayak jelek banget. Si TKU ini. Tapi pengembangannya gue cuma berangkat dari satu sifat dasar mereka. Bagas sinis, ya udah gue sinisin terus. Tapi nanti ada perubahan kan di ujungnya. Mei yang ambisius banget, yang pola pikirnya mungkin beda dari anak-anak gadis-gadis desa di kampungnya, yang dia pengen jadi perempuan pertama di Senjau yang pengen kuliah gitu. Yang Bagas dengan kepolosannya yang selalu melihat the best of people gitu loh. The best version of people gitu kan. Itu cara pandang lo juga gak sih ngelihat orang? Karena kalau di dalamnya karakter-karakter atau tokoh-tokohnya mungkin gak ada yang jahat atau antagonis gitu. Nah itu sebenarnya kayak yang buat, menurut gue yang buat TKU spesial cie. Itu nggak ada karakter antagonis kan, nggak ada sama sekali. Makanya orang kadang bingung nih gimana ceritanya kok bisa nggak ada antagonis tapi bisa berjalan gitu dengan konflik yang segitu gede gitu. Karena menurut gue di dunia ini nggak ada orang yang 100% jahat, nggak ada 100% baik. Maksudnya jangan lo buat sampai nulis karakter jadi two dimensional gitu loh. Kan nggak mungkin lo jahat terus, baik terus. Toh mereka bertiga juga sebenarnya sama-sama ngelakuin kesalahan kan.
nggak baik-baik banget mereka bertiga sebenarnya. Mereka melakukan kesalahan yang sebenarnya ya di masa remaja gitu loh. Mereka lagi kayak apesnya aja sih. Tapi itu nggak jadi justifikasi juga sih. Gue juga nggak ngerasa itu sih. Perilaku jahat yang mereka lakukan satu sama lain gitu katakanlah. Itu menurut gue juga iya somehow itu wajar aja gitu kan. Iya, karena ya mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam hidup gitu loh. Ya takdir hidup lah ya. Dan mereka lagi apes aja sih sebenarnya. Karena penulisnya emang gitu, suka menyiksa karakternya. Kenapa gitu? Jujur gue curhat nih. Jujur selama 2 minggu terakhir gue tuh lagi insomnia. Gue kemarin jam 6 pagi masih bangun. Gue kan lagi nulis novel kedua ya. Iya. Dan gue lagi mikirin karakternya kayak aduh gimana nih karakternya, gue pikirin tuh nggak. Jadi kalau lu pada bilang gue suka nyiksa karakter, saya enggak. Gue mikirin banget. Dan apalagi itu kan gue tulis pas gue semester 3 atau semester 4 kuliah gitu kan. Dan itu tuh gue kayak malam tuh ditemenin Bagas, ditemenin Saul, temenin Mei, dan gue kayak ngerasa mereka kan anak gue gitu loh. Dan kan gue pakai sudut pandang orang pertama kan. Jadi gue harus menyelami hati mereka. Itu kayak gue ngerasa sih gue nggak jahat kok beneran. Tapi lo ngambil tambahan karakter itu dari orang-orang sekitar lo kah gitu, atau memang lo enggak sih, gue kayak imajinasi. Dan sebenarnya nama mereka tuh ada arti kayak Bagas itu kalau nggak salah gue nanya ke teman gue yang orang Dayak, Bagas itu artinya tampan dalam bahasa Dayak Molang. Saul itu dari Rasul Saulus, sebelum dia berubah nama jadi Paulus dipanggil Tuhan. Wirajaya itu Wirajaya kan, Wira itu kan sendiri, Jaya itu kan sukses. Jadi tuh kayak si bapaknya siapa sih namanya, Asan atau Asan gue lupa. Siapa yang nulis sih? Iya. Asen pamannya Asan. Iya. Jadi si Asan itu pengen si Saul ini bisa berdiri sendiri, bisa sukses dengan sendirinya. Kalau Mei nggak ada kayaknya. Mei Octaviani karena dia lahir bulan Mei Priscilla karena dia lahir bulan Mei. Terus kemudian kan ada interseksionalitas antara seksualitas, yaitu tadi yang gue bilang keimanan. Terus ada latar budaya Dayak yang sebenarnya yang paling menarik buat gue itu karena novel-novel yang sebelumnya kayak coming of age novel jarang banget kan yang settingnya di daerah gitu. Kebanyakan ya kota besar Jakarta atau yang lainnya gitu. Itu memang karena lo waktu itu tinggal di sana gitu atau kayak gimana? Pertanyaannya berat ya karena kita harus membaca, kita harus menilik novel ini dari sudut pandang orang yang nulis waktu umur 19 tahun. Mungkin kan gue nggak bisa bilang membaca itu terjadi kan, tapi gue juga kadang nggak ngerti siapa yang terjadi di pikiran gue waktu itu sampai gue nulis kayak gitu. Nggak ada gue nggak tahu, tapi ya gue pengen aja sih. Kemarin tuh ada pembaca gue juga yang bilang, wah jarang banget denger baca novel ada kayaknya. Nggak ada. Dia ngerasa terrepresentasikan. Jadi menurut gue tuh kayak wah gitu ya. Pembaca novel gue sebenarnya nggak banyak banget sebenarnya. Gue juga masih promosi baru keluar juga kan. Dan people nggak tahu gue nulis gitu loh. Mereka taunya gue sebagai apa ya. Pokoknya bukan penulis lah. Dan kaget gitu kan. Wah penulis nih, terbit novel nih, Gramedia pula terbitin kan. Kaget. Apalagi temanya begitu. Jadi ya gue ngerasa kayak sebenarnya ini novel belum menjangkau banyak orang sih. Karena promosi kah atau karena temanya kah gitu? Justru waktu promosi temanya nggak diangkat. Itu yang bener. Kenapa tuh? Strategi promosi. Jadi banyak sekali ya ukti-ukti terjebak, maaf ya. Kemarin gue ngirim novelnya ke pesantren. Gue udah bingung sama temen gue. Dan gue ngirim ke pesantren, ntar dibakar di sana gimana ya? Terus kan lagi buka buku acaranya kan. Terus dia tiba-tiba ngeliat nih, dia bilang suka banget sama mereka berdua, karakternya lucu. Oh baik. Wow, ketika lo dapat respon kayak gitu dari yang mungkin lo nggak ngebayangin atau mereka yang baca karya lo gitu ya. Kayak gimana? Sebenarnya waktu awal-awal terbitin, jadi it's kind of funny waktu pertama kali itu gue 2012 gue kirim ke Gramedia kan, ditolak Gramedia. Dan sekarang diterbitin Gramedia kan, under Gramedia juga. And it took 8 years. Sama kayak salah satu karakternya kan menunggu 8 tahun nih, Ci. Dia kayak, wah ini kayak the self-fulfilling prophecy ya. Asik. Dan sebenarnya waktu tolak gue agak sedikit sedih, tapi dalam sisi lain gue ngerasa senang. Because I'm really scared this book dipublish. Kenapa? Sumpah gue takut. Pikir aja temanya. Maksudnya nggak satu tema aja yang BA itu udah ketar-ketir kan. Ditambah LGBTQIA plusnya. Nggak sebanyak itu sih. LGBT-nya kan. Habis itu komunismenya. Terus sebenarnya yang gue takut banget adalah kalau ada orang Dayak yang baca dan ngerasa tersinggung sama itu. Gue takut banget di situ. Terus gue disantet gimana? Kan nggak tahu juga. Katanya kan nggak bisa lewat laut ya? Atau bisa ya? Kalau gue balik ke Kalimantan gimana? Tapi sebenarnya gue sih ngerasa 3 karakter ini trinitas ya. Dalam arti gini, satu punya agama tapi nggak taat amat, si Mei Protestan kan. Satu yang taat banget, satu lagi nggak percaya. Itu trinitas yang pertama, kayak ada 3. Terus satu ini yang
satu ini yang heteroseksual, satu yang biseksual, satu lagi yang si homoseksual, kayak Trinitas lagi kan. Gue tuh ngerasa tiga ini tuh kayak ngewakilin spektrum yang berbeda gitu loh. Konsep Trinitas itu kan yang sangat kental dengan ya religiusitas gitu. Itu memang secara sadar itu terjadi karena lo termasuk orang yang ada religius. Enggak sih, gue atau gak religius banget sih. Spiritualis maybe. Enggak juga. Tapi nggak ada kesengajaan masukin konsep semacam itu waktu itu gitu ya. Enggak sih, gue agak amazed sebenarnya sih. Sedikit sih iya kayaknya gue ngerasa kayak gue harus masukin ini nih kayak tiga spektrum ini gitu. Karena gue juga punya novel konsep lain yang sama Trinitas gitu, cuman itu buat lain sih, buat persiapan DKJ. Oh, sayembara novel. Udah ada ide. Gue tuh karena nulis udah lama ya, meskipun baru terbit sekarang. Tapi draft novel gue tuh banyak banget di laptop. Sampai-sampai gue bilang temen gue, kalau gue mati lu buka laptop gue dong, lu tulisin lagi lah. Tapi kalau yang tak kunjung usai ini dari tahun berapa tahun yang lalu berarti? 10 tahun yang lalu lu bilang ya? Oh iya 10 tahun ya. Buset itu dasar sih. Ketika mau diterbitin ada perubahan gak sih? Atau ada adjustment yang? Gue cuma adjustment ngasih. Yang banyak gue tambahan itu adalah tentang Mei. Banyak banget yang marah sama gue. Karena Mei. Ya, maaf. Itu ya unfortunate. Tapi keadaannya kayak gitu ya. Pilihan-pilihan yang lahirnya dari keterpaksaan. Itu juga sebenarnya kan self-fulfilling purpose kan. Bapaknya Saul harus milih begitu, Saul pun harus milih begitu. Kalau ditilik lagi, kalau sempat ditelaah, spoiler ya. Jadi si Saul, bapak Saul kan harus milih emaknya atau Saul. Saul juga harus milih Mei atau anaknya, kan sama aja. Jadi gue tuh ngerasa kayak akan ada pengulangan gitu sih, kayak self-fulfilling purpose gitu. Karena ya itulah penulisnya. Lo termasuk orang yang percaya itu? Ya buktinya tadi gue bilang novel gue 8 tahun terbit, Bagas balik ke Senja juga 8 tahun. Atau gue cocokologi doang kali. Dalam kehidupan lo sendiri, maksudnya di luar karya-karya lo ngerasa itu terjadikah dalam kehidupan lo gitu? Mungkin ya, dan mungkin gue nggak sadar tapi terjadi sih harus kayaknya. Tapi kalau lo ngelihat gitu ya, kan sudah ada jarak cukup panjang ya, dari dulu umur 19 tahun lo nulis gitu, dan kemudian sekarang gitu, tadi ada persoalan ditolak atau novelnya takut dihujat orang, atau lo nya mungkin dihujat orang gitu. Ngelihat kondisi yang dulu sama sekarang itu juga lagi-lagi keberulangan lagi, atau justru nggak berubah untuk hal-hal yang semacam itu? Gue sih percaya Haben Sua Fatali Belli, tulisan akan menemukan takdirnya. Dalam artian bukan hanya buku itu terbitin ya, tapi juga bagaimana tulisan itu sampai ke lo. Banyak banget, gue tuh ngerasa kayak gue terberkati ya. Banyak banget yang bilang ke gue, makasih ya udah nulis ini. At some point kayak gue ngerasa, wah kayak hidup gue tuh ada sedikit gunanya gitu ya. bisa menggerakkan orang gitu. Sampai nangis, ada yang nangis juga baca buku gue. Cocok pula kan yang nangis. Terus kayak gue ngerasa kayak, wah pembaca gue baik-baik banget ya. Karena selama ini reviewnya bukan soal tulisannya jelek atau enggak, lebih ke arah apa ya, review lebih ke arah nggak nyaman. Ada cewek-cewek yang baca gitu nggak nyaman karena ya terjebak, ada iya kan sampulnya manis banget tuh, nggak tahu kan itu novel apaan, manis banget juga. Terus puisi belakang, by the way itu puisi belakangnya gue tuh dalam waktu 5 menit. Iya soalnya si editor nanya ini kurang bagus sih notisnya, yaudah gue tulis aja, kayaknya gue bagus nulis tentang sungai, tentang awan, tentang berarti matahari. itu tambahan di akhir ya? Tambahan di akhir. Iya kayak gue ngerasa baca gue baik-baik banget, dan bahkan kayak gue pengen lagi nih baca karena mereka ngerasa belum ada lagi novel yang angkat soal hubungan seperti itu tapi bagus. Iya, awal-awal 2000-an mungkin banyak yang novel-novel seperti itu, tapi kan ceritanya lebih ke dewasa muda gitu-gitu. Dan dulu kan gue nggak tahu sebenarnya hubungan itu seperti, dalam artian gini loh, gue masih 19 tahun, gue nggak pernah pacaran, gue nggak ngerti. Dulu gue tuh susah setengah mati ya, gue sampai nanya temen, gue sampai buat status Facebook, masih ada tuh screenshotnya kalau mau baca. Gue kan nggak tahu orang berhubungan seks tuh bagaimana. Maksudnya, beneran gue nggak tahu apa yang dirasakan gitu loh, gue nggak ngerti. Jadi gue pengen nanya temen gue, terus pada nyariin nonton bokep aja, nonton bokep kayak, aduh nggak bisa, gue nggak mau nulis kayak gitu, tulisan apaan. Ada yang nyariin Ayu Tami, Saman, gitu-gitu kan. Also self-fulfilling purpose sih, karena teman gue yang bilang itu akhirnya bilang juga, wih novel di sebelahnya novel Ayu Tami. Like, oh baik. Wow. But anyway, gue kan dulu nggak tahu gimana berhubungan itu bagaimana gitu loh. Gue tuh bego-bego banget, dan gue sangat berterima kasih kepada Perpustakaan Dinas Kalimantan Barat. Itu udah ngebantu gue banget buat riset. Pernah tuh hari gue minjem 3 buku, dan kayak dilatin gitu sama orangnya, kayak kado gue minjem buku 1 itu tentang buku kehamilan, kedua itu tentang buku tentang seksologi, tentang preferensi seksual itu gimana sih. Habis itu yang ketiga itu soal budaya Dayak. Kan kayak 3 hal yang tidak sama sekali berhubungan kan sebenarnya. Iya. Gue nggak ngerti dulu, kok bisa orang jadi LGBT tuh gimana gitu loh, kok bisa orang rasa suka cowok-cowok tuh bagaimana gitu loh, apa yang di otak mereka, pikirannya gimana gitu. Terus kayak kehamilan tuh apa sih yang dirasain, kayak gitu-gitu gue nggak ngerti dulu.
Makanya gue sebenarnya takut juga ada review yang ini gue tuh takutnya ada review orang yang itu nggak ngerasa begitu gitu loh. Gue tuh maksud gue. Karena pengalaman orang juga sebenarnya kan beda-beda kan, meskipun. Nah, karena gue pernah ngalamin, takutnya gue malah dihujat gara-gara itu. Tapi untungnya enggak sih. Jangan sampai ya. Buktinya kan masih ada yang bisa ngerasa terwakili gitu kan. Ya, alhamdulillah. Aha. Dan itu lo taunya dari mana? Respon-respon semacam itu tuh? Goodreads, ada yang nge-DM. Yang nge-DM lumayan banyak sih. Kayak gue habis baca nih, ini panjang lebar jelasin. Wah, gimana ya? Gue ngerasa jadi penulis kan gak kaya-kaya banget ya sebenarnya. Bener loh, kalian kalau mau jadi kaya jangan jadi penulis, mending jadi TikToker aja. TikToker ya. Terus TikTokan juga. enggak sih, baru mulai. Terus gue tuh ngerasa ketika orang review novel lo bagus itu lebih rewarding daripada sekarang sih. Gue bisa bilang gitu ya, 10 tahun lagi siapa yang tahu sih. Tapi ya sekarang gue ngerasa udah tuh rewarding banget sih. Siapa tahu nanti ada yang mau beli gitu kan, jadi terus jadi film gitu kan lagi. Sedang. Oh seriusan. Doakan aja. Jadi drama series kayaknya. Belum tahu ya, coba didoain aja ya. Lu banyak ngomongin soal maskulinitas dan juga kesehatan mental gitu di dalamnya gitu. Ada ya? Mata lu gerak-gerak. Mata gue gerak ada ya aja. Tuh gue sering gitu kalau orang baca, wih ini buku bagus banget ada ininya. Gue kayak mikir dulu. Bagian mana ya? Bahkan ketika awal-awal itu ini ada suicide-nya wi. Terus gue mikir dulu, editor gue ngomong gitu, editor KPG, ada di KPG sama di Koma. Editor KPG bilang ada suicide-nya wi. Gue mikir lama banget, di mananya ya? Kemarin nggak tahu, iya 2 kali malah terjadi kan. Oh iya, makanya gue sering lupa kadang-kadang, harus diingetin lagi. Ya meskipun mungkin waktu itu lo belum punya kesadaran penuh kan soal isu itu gitu. Betul, tapi betul. ternyata itu masuk di dalamnya secara nggak sadar gitu. Yang kemudian jadi latar gitu, pengalaman pribadi lo kah, atau lo ngelihat sekeliling, ada lo punya banyak pertanyaan soal itu, atau mungkin lo mengalami I don't know, depressed or something like that. Gue lagi halu kali waktu itu ya. Gue juga gak ngerti sih gue bisa nulis itu gimana ceritanya. Sumpah orang nanya itu, dari dulu nanya itu ke gue, lo kok bisa mikir gitu? Gue kayak gue bisa sih kayak buat jawaban, sebenarnya buat jawaban yang membanggakan diri sendiri. Iya, soalnya waktu kecil tuh gue tuh begini, gue tuh udah walk zaman dulu. Gue tuh nggak tahu juga gue bisa berpikir tuh gimana. Gue nggak tahu deh. Gue bahkan sering banget bilang ke teman gue, I don't know what happened to me when I was 19, you know, what happened to me, you know, the train of thoughts that was happening inside my mind. Gue nggak juga ngerti kenapa. Tapi lo nggak mencoba untuk looking back, lo pada saat itu ada di mana sih? Gue waktu itu lagi semester 3, semester 4, lagi informatika. Oke. Itu apa yang terjadi di hidup gue? Gue dengar curhat orang enggak sebenarnya zaman dulu. Mungkin pengamatan kali ya. Gue mungkin ngerasain kalau gue di posisi itu apa sih yang gue rasain. Nah, mungkin itu jawaban yang paling diplomatis. Kayak gue kan dari dulu tuh gue agak sedikit ragu juga sih dulu pas gue nulis Mei. Apakah gue berpikir seperti perempuan? Jadi ya udah, gue kayak acting aja. Jadi biasa kalau gue nulis itu, gue akan yang spare waktu sekitar 1 menit 2 menit sebelum gue nulis. Oh, gue Saul. Saul tuh gimana sih? Udah gue tulis. Tapi berarti lo juga nggak ada ketertarikan khusus gitu tentang tema-tema seperti itu gitu. Tertarikan ada, tapi gue sih nggak mau nganggap ini jadi kayak tokenism ya. Yes. Atau fetischism gitu kan, nggak boleh. Tapi sekarang sih gue concern. Tapi dulu gue nggak tahu. Ya namanya juga masih bocah ya, gimana ya zaman dulu ya. Dan dulu juga nggak banyak orang yang ngomongin soal itu kan. Dulu juga nggak tahu. Riset gue tuh nggak apa riset gue. Bukan Reaksana udah itu. Oh. Lelaki terindah itu. Lelaki terindah udah nggak ada lagi. Gue baca apa lagi zaman dulu nggak ada. Ada juga soal trauma gitu karena rape. Yes. Nah itu gue takut di situ sebenarnya. Ternyata gue baru tahu pas dewasa bahwasanya ketika seorang laki diperkosa itu nggak serta-merta menjadi gay kan. Dan gue kasih takut itu kayak wah tuh. Makanya gue sih pengen buku bisa jadi trilogi ya. Jadi gue sangat jelasin. Bocoran sih sebenarnya gue udah ngedraft 3 buku. Lanjutannya ini. Nah nanti di minggu depan itu di website Koma akan keluar cerpen tentang soal Bagas waktu mereka umur 25. Jadi ngajutin di epilog. Dan itu sebenarnya udah gue tulis dari tahun 2012. Will it be something that we might expect gitu? Tapi beberapa pembaca gue udah tahu gue udah ngedraft ini 3 buku. Udah. Dan buku kedua konfliknya lebih gitu lah. Buku kedua tuh gue bakal ngomongin soal, ya of course Bagas di Jakarta ngapain aja kan. Saul. Ya bakal ngomongin kurang lebih sama sih soal keimanan, pilihan hidup, soal HIV AIDS, soal pembalakan liar, forgiveness, soal penyakit, soal gitu-gitulah. Itu timelinenya berarti sesudah atau sebelum mereka ketemu? Sesudah mereka ketemu. Lanjutin dari situ. Pick up from that.
Oke. dan berjalan setahun lagi. Tuh, buku ketiga juga bakal sama sih, bakal jalan setahun lagi, Juli sampai Juni. Gue kan nulis novel kedua nih. Novel kedua ini ada karakter dari si YTKU keluar di situ. Dan gue udah ngedraft beberapa draft novel gue tuh karakternya nyambung semua. Jadi Tuh. bikin universe sendiri gitu ya. Sebelum MCU mikir gitu gue udah mikir gitu tuh. Beneran dari tahun 2012 pas gue ngedraft tuh. Nah novel kedua gue ini ngangkat soal pernikahan pesanan mail bread order dari Amazing Kawang. Itu buat ke Tiongkok ya. Tiongkok ya. Itu ada tapi orang jarang nulis itu Jarang. juga kayaknya. Dan itu gue seperti biasa ya, gue tuh tipe penulis yang suka overcomplicate his own writing gitu. Jadi ya, tapi ini lebih santuy karena nggak semepet, nggak sepadat. Kalau TK kan cuma setahun. Ini settingnya dari tahun 98 sampai 2017. Proses lo sendiri kayak gimana sih sebenarnya? Nulis aja. Harus setiap hari gitu. Enggak sih, ini lagi ribet banget nih belakangan ini. Gue lagi ada project juga sama salah satu NGO di Spain buat buku anak. Gue nggak pernah sih bayangin kalau buku internasional pertama gue tuh bakal buku anak. Sama gue lagi salah satu buku kumpulan puisi gue lagi dikurasi KPG, tapi nggak tahu terima apa enggak. Sama Kumcer gue lagi buat sih. Kumcer itu dari tahun 2011 2021. Kumpulan puisi itu dari tahun 2010 sampai 2020. Produktif banget berarti ya. Enggak, gue gak ngerti deh kenapa orang bilang gue produktif ya. Perasaan biasa-biasa. Kan, itu tadi udah banyak banget Perasaan kan kayak biasa. kesannya. Gue ngerasa biasa-biasa aja soalnya. Aha. Karena gue tahu kalau gue nggak main Mobile Legends dari tahun 2017, buku gue banyak banget pasti. Lo termasuk orang yang demen kontemplasi gitu gak sih? Ya gue insomnia makanya. Iya sih, lo sering posting story lewat tengah malam. Karena ya. gue tuh ya tengah malam tuh masih tidur tuh mikirin karakter gue. Bayangin aja, sampai teman gue bilang, "Wi, itu nggak nyata semua, Wi." Tapi lo bisa membedakan gak sih maksudnya? Jadi kehidupan lo Gue jadi sih sebenarnya ngeblur takut gitu. kalau gue bakal mati karena bunuh diri sih. Jangan ya teman-teman, kalau kalian butuh dampingan silakan hubungi Yayasan Pulih. Atau Into the Light lah ya. Itu Light Indonesia. Lo masih aktif di situ? Udah jarang, karena kan gue sebenarnya cuma ngasih pelukan di sana. Jadi gue tuh juga lumayan, gue akan bilang diri gue aktivis sih karena itu gede banget menurut gue skopnya. Kayak aku nggak berani. Gue tuh paling gak suka dilabelin. Tapi ada sebutan di profile lo Duta Peluk Nasional. Nah itu karena lucu aja. Lucu aja. Dan gue pengen ngapus stigma bahwasanya pelukan itu bagus loh. Karena pertama kali gue ngajak orang pelukan tuh kan nama Into the Light di CFD ya. Wow. Iya. Itu enak banget, tapi ada aja yang tiba-tiba teriak ih homo gitu. Sebenarnya mereka juga pengen dipeluk sebenarnya kan. Ya mungkin lah. Excuse me, have you met me gitu kan. Iya. Jangan, itu viral ya, bukan dari gue ya. Tapi gimana ceritanya lo waktu itu sampai kemudian jadi tukang peluk gitu? Sebenarnya waktu itu kan itu dulu tuh lagi ada project di CFD dan ngundang psikolog kan buat konsultasi gratis di jalanan. Gue kan bukan psikolog ya. Gue bilang apa yang bisa gue bantu ya? Ya udah gue ngasih pelukan karena kayak belum pernah juga kan, kayak ada sih tapi kayak jarang juga kan. Ya udah gue coba ngasih. Wow, itu sangat ini ya, mental test banget ya. Tapi ternyata gue pengen banget sih, apalagi setelah pandemi. Gue berjanji setelah pandemi gak ada lagi, gue bakal turun ke jalan mau ada ITL atau enggak. Awkward gitu gak sih kalau lo meluk orang yang gak lo kenal? Awalnya iya, apalagi CFD ya, keringetan kan pasti. But then ya udah, dan gue kan juga buka, maybe some of you didn't know, tapi gue juga buka dari tahun 2018 tuh Happy Virus Project. Ya sekarang jadi podcast gue, tapi sebenarnya backbone-nya bukan itu. Jadi tuh gue kan dulu sempat ikut pageant ya. Dan gue bagi gue itu follower, ketika follower gue tiba-tiba naik, gue ngerasa itu mana, apa yang bisa gue lakuin gitu kan. Akhirnya udah gue buka jasa curhat. Dan gue pikir waktu itu ya paling curhatnya apa sih, cintaan lah, bisa jadi bahan gue nulis. Asik. Akhirnya tahun lalu gue ngambil course Psychological First Aid dari John Hopkins University of Public Health, hanya untuk dapat understanding gimana sih, karena gue bukan psikolog. Tapi memang kalau lo buka curhatan kayak gitu, lo harus ngasih masukan kah? Nope. Gue gak akan ngasih masukan karena yang menurut gue baik belum tentu baik buat orang lain. Gue gak tahu latar belakangnya kayak gimana. Gue bakal ngambil hak mereka untuk belajar bagaimana sih cara mengambil keputusan untuk diri sendiri. Gak pernah sih. Dan kemarin waktu pandemi awal tahun lalu, bulan Maret April, gue buka jasa curhatnya lewat telepon. Gak gue duitin ya ngomong-ngomong. Gue ngabisin seminggu sekitar 4-6 jam itu buat telepon orang. Itu cerita-cerita yang kayak gimana yang lo dapat waktu itu? Lumayan, ada yang baru putus sama pacarnya setelah 7 tahun. Ada Oda. Gue pernah dapat DM jam 4 pagi. Dia baru aja pengen bunuh diri tapi gak jadi karena bulan sebelumnya dia baru gugurin kandungannya, dia paksa pacarnya. Kayak gitu-gitu banyak banget. Terus banyak banget Oda yang curhat ke gue. Dan sebenarnya agak aneh sih karena gue kan mentor di LAP. Jadi gue tuh mentor di Tentara Anak Pelangi, mentoring anak-anak living with HIV. Jadi ketika gue share itu, ya banyak orang ngira gue tuh Oda gitu loh. Which is kinda sad. Apakah gue harus jadi Oda untuk ikut ke sana? Kayak kemarin gue di ETL, banyak yang ngira gue juga suicidal. Kamu gak harus merasakan dulu untuk merasakan empati gitu loh. Lo termasuk empat juga ya? Enggak juga sih. Gue dulu tuh kayak Saul banget. Asik. Gue tuh sinis banget mandang hidup.
Kayak ini orang apaan sih, gue sinis banget dulu sumpah. Kayak teman gue tuh yang tau gue dari zaman dulu tuh, gue ngerasa gue tuh punya karakter development sendiri, karena dulu tuh gue orangnya sinis banget. Apa yang bikin itu berubah gitu? Life. Yeah. Mungkin karena tumbuh dewasa. And love maybe. Gak ada yang suka sama aku, Kak. Yeah. Saya cuma struggling writer. Struggling writer. Starving writer. Tapi kalau lo mendeskripsikan diri lo, kan lo banyak banget kan kegiatan lo, aktivitas lo sehari-hari gitu. Kalau gua nanya, Awi itu sebenarnya siapa sih gitu? Nah ini nih, gue kan nggak suka ya dipakai title ya. Jadi gue pengen Awi dikenal sebagai Awi, bukan Awi sebagai seorang penulis, Awi sebagai seorang model, Awi sebagai aktivis. Gue nggak mau. Kayak Awi udah Awi aja. So people know me for me, not for what I'm doing. Agak aneh karena gue tuh dari kemarin mikir ya, ini orang-orang yang nggak tahu gue, yang cuma tahu gue gara-gara dibaca buku gue, terus ngecek Instagram gue, pasti bingung lah ini bener Instagram penulis. Gue jadi ngeliat lo agak sedikit terfragmentasi gitu loh. Ada banyak bagian dari lo mungkin yang kalau nggak kenal lo, orang mungkin juga cuman bisa ngelihatnya cuman sebagian aja gitu. Punya persona yang lain gitu ketika lihat feed lo, tapi kemudian ketika baca story lo gitu, lo jadi orang yang berbeda lagi gitu. Manusia yang kompleks gitu. Bagus lah. Yeah. Tapi sebenarnya gue sih percaya bahwasanya manusia itu nggak ada yang benar-benar 100%. Karena kita itu dilihat sebagai, maksudnya gue dilihat orang lain itu pasti beda kan, persepsinya. Bahkan gue ngeliat lu, orang lain itu berbeda kan. Jadi ada fragmen diri kita tuh hidup di diri orang lain yang kita nggak tahu. Tapi belajar psikologi itu enak sih sebenarnya, karena bisa membantu lu. Apalagi kalau lu penulis ya, bisa membantu lu kayak mendalami pikiran manusia. Karena gue sebel sih baca buku yang karakternya kayak two dimensional. Kalau zaman dulu sih mungkin iya lah ya. Tapi iya kalau zaman dulu kayak genre lo apa sih kalau lo mau nyebut, bukan teen lead juga. Teen lead kan biasanya nggak yang terlalu kompleks gitu juga kan. Buku gue teen lead loh. Masa sih masuknya teen lead? Enggak sih, tapi kan karakter remaja. Iya, karakter remaja, tapi gue tuh sebenarnya ngakak ya. Karakter gue tuh remaja 17 tahun, tapi bukunya tuh 17 tahun plus. Karena temanya. Jadi kalau Saul benar ada di dunia ini, dia nggak boleh baca bukunya sendiri. Ya makanya itu ya. Sampai sekarang kan ya pernikahan dini atau MBA itu kan banyak terjadi di kampung, masih terjadi loh. Masih banyak banget. Makanya gue kayak mikir kayak sebenarnya tuh prokes penting. Kok prokes? Kes pro. bukan ngajarin cara berhubungan seks ya, tapi lebih ke arah gimana sih cara, misalnya Sogi jarang banget kan dikasih tahu ke orang-orang gitu kan. Sogi tuh sex orientation, gender identification sama expression kan jarang banget kan kita mendengarkan gitu. Itu termasuk kalau ketika gue baca ya karakter Saul, kalau lo nggak nyebut tadi dia sebagai bisexual, gue mungkin lebih nganggap dia sexually fluid gitu deh. Tapi ada yang DM gue, pembaca gue kakak banget anjir. Ada yang bilang, ini kenapa sih Saul sangean banget? Coba deh nggak begitu ceritanya. Tapi ada yang bilang menjustifikasi sih, emang Saul ini kayak, gue ngerti sih kenapa tuh berdoa bisa suka sama Saul, karena apa sih karakternya begitu. Dan gue tuh kadang-kadang tuh suka ketawa sendiri kayak, beneran, kayak orang-orang bagus Wi bukunya Wi karena karakternya kuat Wi, beneran. Gue tuh kadang masih nggak percaya omongan orang, kayak menurut gue sih biasa aja. Tapi berarti lo sama sekali belum pernah baca lagi atau lo? Enggak. Kenapa? Gue geli bacanya. Suka gitu ya kadang-kadang tuh kalau ngelihat karya sendiri tuh. Iya, suka apaan sih ini, apaan. Gue pengen, ibarat gue tuh bisa pengen balik ke tahun 2011 tuh 2010 gue pengen nampar diri sendiri, lu ngapain sih nulis begini. Tapi ternyata jadi buku yang cukup penting gitu kan bagi. Sebenarnya lucu sih karena yang itu tadi reviewnya bilang iya bagus sih bukunya, cuma nggak nyaman aja. Oh baik, tapi gue seneng sih membuat orang tidak nyaman. Tapi lo pas nulisnya nyaman gak? Nyaman sih, karena gue tuh nulis itu biasanya sampai dari jam 5 sampai jam 6 pagi gitu loh, zaman kuliah gitu kan. Tapi sebenarnya gue sempat bingung. Ya, jadi novel gue kedua ini dulu tuh buku ini tuh sempat gue berhentiin dulu, terus gue lanjut novel yang kedua ini yang lagi gue tulis. Tapi itu juga stuck lagi, jadi gue balik lagi. Nah, sebenarnya juga TKU tuh dulu pernah gue pecah jadi 2 karena ternyata tebel banget kan. Itu dipotong gak bukunya by the way? Oh ya, dari berapa halaman jadi 300 itu? Sebenarnya kan ini kan ada layout ya. Tapi naskah aslinya tuh 350-an halaman. Ada dipotong sekitar 70 halaman. Tapi itu lo gak mengorbankan cerita? Enggak. Kalau dikorban cerita, fight me. Which is sebenarnya kayak ke teman gue bilang, gue kan curhat ke teman gue, cuy, naskah gue dipotong 70 halaman. Terus dia nanya ke teman gue, tapi ceritanya berubah nggak? Enggak, ya udah.
Tapi itu menurut lo bagian yang penting gak sebenarnya? Penting sih karena gue nulis capek cuy, 70 halaman gila. Ya kali kan. Makanya gue karena temen gue bilang ya udah buku pertama Wi, ikutin aja dulu. Mereka juga tuh udah lama kan di bidangnya, pasti tahu lah apa yang terbaik cie. Sebenarnya gue juga sempet sih kayak kontemplasi lama, ternyata tuh banyak banget bahasa daerah yang dipotong. Iya itu padahal bagian yang menurut gue salah satu bagian yang paling menarik. Bahasa Dayaknya. Karena kata editor gue, pembaca Indonesia tuh gak suka bad footnotes. Makanya kalian ke pembaca Indonesia ya tolong rubah pola pikir kalian ya, itu penting. Kesatria Putri dan Bintang Jatuh hampir semua halamannya ada footnote lah. Bukan, mereka tuh karena ada juga bilang gini, mungkin aku kayak ini aja ya, nggak biasa aja. Iya. Dia bilang nggak biasa dengan budayanya, ya makanya dibiasain. Tapi kalau lo bahasa apa kayak kek ya dan kayak boy ya. Itu ngahiau sang santit, tapi ngahiau antol. Gue nggak sukses belajar bahkan bahasa Mandarin Hokkien ya. Gue gak sukses belajar itu 2 semester tapi gue gak bisa apa-apa. Kemarin tuh gue masukin cerpen ke Ubud Reader Writer Festival. Itu semua dialognya pakai bahasa kayak gak ada bahasa Indonesia. Karena settingnya di tahun 67. Gak tahu sih tembus apa enggak, cuman kadang diundur kemarin ya. Tapi waktu gue nulis cerpen, kemarin gue menang tuh cerpen dari Kemenpar. Gue angkat Tang Bali. Itu juga semuanya teksnya bahasa Bali. Gue tuh udah sedikit gimana ya, gue ngambil katanya dulu. Gue udah sedikit bosan dengan Jawanisasi. Gue sempet banget gue kan juga filmmaker. Skripsi gue film pendek soalnya. Skripsi gue by the way pernah ditayangin di India, Bangladesh, Turki sama UK. Sebentar tadi lo bilang lo kuliah informatika, kemudian skripsi lo film animasi soalnya. Animasi. Oke. Stop motion. Itu ngangkat budaya Dayak. Itu juga pakai bahasa Dayak semua. By the way, gue tuh sempat diundang ke Festival Film Solo 2014. Diundang ke sana, terus itu kan gue pernah nonton film pendek ya. Dan gue tuh kayak merasa aneh karena banyak banget film pakai bahasa Jawa dan gue harus baca teks bahasa Inggris buat ngerti. Gue kayak wah ironik banget ya, gue tinggal di Indonesia gitu loh dan gue harus baca teks bahasa Inggris. Makanya gue pengen menantang mayoritas itu sih. Kemarin gue juga ikut lomba. Gue kalau sambung sekalian. Iya. Boleh. Jadi nggak sambil bragging. By the way, gue menang kan waktu itu di GWP Retas Budaya dari Goethe House, GWP sama Glam Institute. Glam itu galeri, library, archive, sama manuskrip. Ngangkat budaya. Jadi lu cek aja museum-museum, terus cari artefak yang mau lu ambil jadi budaya. Gue waktu ambil patung Tata di Toraja. Nah itu juga gue ngambilnya dialognya pakai bahasa Toraja. Dan itu cerpen yang gue tulis menggunakan 8 sudut pandang. Tuh. Cerpen 8 sudut pandang. Judul cerpennya Petilan Cinta Nehemia yang bunuh diri di tangga surga. Dan itu gue pecah ke 8 petilan. Masing-masing petilan tuh beda sudut pandang. Dan itu bisa lo baca chronological, bisa lo baca bisa lo baca setengah, bisa lo baca semua, bisa lo baca acak-acak. And it's about, itu tentang satu hal gitu tentang ya. Satu hal, Nehemia bunuh diri di Buntu Sarira. Jadi gue ngangkat itu cerpen, terus sudut pandangnya dari seorang jadi ada petilan pelancong, petilan peniten, petilan patung, petilan pasiliran, petilan penanduk, petilan pemandu, petilan penari, petilan pengukir. Iya. Gue setengah mati tuh nyari kata-kata depan IP. Ada sudut pandang seekor kerbau, sudut pandang seekor batang pohon, ada sudut pandang patungnya, gitu-gitulah. Itu bisa dibaca masih di GWP dan udah disulis suara di podcastnya di Valitera buat tunanetra. Banyak. Lu berarti tulisan-tulisan lu risetnya banyak banget ya. Lumayan waktu itu, apalagi tuh yang si Toraja itu gue sampai nelfon, dikasih nomor telepon, gue telepon. Yang di Bali karena gue tinggal sana ya. Ini aja novel kedua ini gue belum keluar risetnya. Berarti pakai Bali juga settingnya atau yang novel kedua? Novel ini gue angkat Singkawang sama Jakarta. Okay. Dan ini Jakarta bukan Jakarta metropop ya, bukan Jakarta indah ya, bukan Jakarta yang lu kesini tiap hari. Impian lu bakal terwujud. Iya, makan di SCBD tiap hari pakai lanyard gitu kan. Enggak. Ada sudut-sudut Jakarta yang mungkin kayak, dan gue kayak ngakak sih kemarin. Gue kan nyari tatung ya. Tatung itu tuh kayak dukun-dukun Tiongkok, dukun-dukun di Singkawang gitu yang mereka bisa nusuk paku. Kayak akupuntur. Enggak, nusuk paku tembus. Gue setengah mati nyari sampai ke Glodok segala macem. Kayak gue gak dapet kan ya. Sampai gue nyari ke Persatuan Tionghoa Indonesia di Facebook gak dapet. Terus gue baru inget, lah kan paman gue di Singkawang ya, susuk gue ya, gue telepon. Ternyata sepupu gue tatung. Soalnya yang kedua ini bakal ribet banget dan karena ngangkat soal hubungan internasional juga ya. Jadi itu agak susah sih. Belum kelar-kelar sampai sekarang gue pusing. Tapi kalau kebudayaan Dayak gitu ya, dari yang lo baca gitu, merespon hubungan sesama jenis itu kayak gimana? Meskipun di Tak Kunjung Usai udah ada kan disebutin ada hukumannya dan sebagainya gitu. Ada ya? Okay. Tapi sebenarnya kalau cerpen gue udah pernah nulis juga sih soal Dayak. Nanti tunggu aja di komputer gue.
Gue nungguin lo mau cerita padahal. Ada, gue nulis soal culture gue itu sebenarnya ternyata unik karena semuanya tuh berhubungan dengan kematian. Kayak ini apa sih? Gue tuh suka banget kisah karakter gue. Ternyata pas gue baca lagi semua cerpen gue ya, ini kok kematian mati-mati semua. Tapi mungkin karena sebenarnya gue takut sama kematian. Kayaknya dulu yang memantik gue nulis adalah gue nggak mau mati gitu. Kalau nulis kan ibaratnya ya buku lo masih hidup gitu kan. Gue tuh takut banget sama kematian. Gue tuh kadang-kadang tuh bisa ya gue nggak bisa tidur malam-malam gara-gara gue takut gue nggak bangun lagi. Gue takut sih sama kematian, kayak ketakutan terbesar apa sih ya itu mati. Meskipun kalau gue udah mati gue nggak bisa tahu sih gue mati apa enggak ya. Tapi gue takut. Nggak meninggalkan sesuatu di dunia ini. Iya. Dan sebenarnya kakak gue meninggal kan kemarin Desember lalu. Nah cerpen lanjutan ini gue tulis agak sedikit gue rombak setelah kakak gue meninggal. Gitu sih. Gue baru karena gue tuh nggak pernah ngelihat kematian deket banget. Ini saudara sendiri kan, saudara kandung dari kecil bareng-bareng gitu loh, kayak wah ternyata begini ya perasaannya. Jadi proses lo buat berkabung juga gitu ya. Karena gue kan kemarin ikut lomba juga di Asian Foundation, menulis bahasa Inggris cerpen gitu soal tenun. Akhirnya gue ngambil tenun Dayak di Insight Panjang di Sintang Dayak lagi kan. Gitu. Terus pas gue nulis tuh pas lagi Imlek, pas gue lagi mau ziarah ke makam kakak gue, akhirnya gue tulis soal itulah. Kematian lagi kan tuh. Gue nulis itu terus, makanya teman gue tuh bilang ya lu kan penulis depresif ya, anjir. Atau sebenarnya lu nggak sadar kalau sebenarnya lu depresi? Sebenarnya gue nggak sadar, gue tuh nggak bisa nulis bahagia. Kenapa gitu ya? Karena menurut gue kebahagiaan itu nggak bisa ditulis. Karena kebahagiaan itu kayak misalnya Saul sama Bagas sama Meme, mereka nggak bahagia. Yes. Bahagia sebenarnya, cuma orang kan terlalu terpaku sama akhir, nggak lihat prosesnya bagaimana. Kebahagiaan itu kan sebenarnya bukan tujuan, tapi fragmen-fragmen peristiwa yang terjadi. Justru itu banyak dilupakan atau mungkin orang tuh mikir goal hidup lo apa? Ya nggak ada, karena goal hidup lu nggak akan berhenti. Satu titik lu udah nyampe itu lu ngapain lagi? Kayak lu udah daki Himalaya nih, lu udah daki itu, terus kemana lagi? Turun kan? Terus ngapain lu turun? Ngapa lu nggak tetap di sana? Di sana kalau iya benar. Kalau mikir kan, ya gue sih mending gak ada goal hidup gue. Berjalan seperti air, berjalan seperti sungai Kapuas sih. on brand. Lucu tahu tuh, gue juga belajar kalau berenang kayak Saul, dilepin di sungai. Lu berapa lama sih di sana? Emang lu lahir di sana? Enggak. Oh, oke. Tapi gue ngerasa kayak kok nggak ada ya penulis yang ngangkat soal Kalimantan. Yeah. Jarang. Bahkan ada seorang penulis yang ngangkat soal Sungai Kapuas. Settingnya di Pontianak. Dan gue gedek banget sama novel. Nggak merepresentasikan. Gue yang membaca asli sana ya, nggak ngerasa terrepresentasikan. Aneh banget. Makanya gue kemarin kayak seneng banget ketika ada orang Pontianak asli yang baca. Terus dia bilang, sampai gue nanya, gue tuh tipikal orang yang suka nanya pembacanya. Kaget ya lo tiba-tiba penulisnya langsung yang reply lu kan, mam. Bahagia kak. Oh iya. Direspon. Terus ternyata apa yang gue tulis bahasa kek sama logat orang sana tuh masuk ke dia. Jadi gue ngerasa kayak, oh berarti gue berhasil dong. Gue yang dulu ya. Karena susah loh, kayak itu kan bahasa omongan, bukan bahasa tulisan. Makanya gue sering nanya, ini lo ngerti nggak apa yang gue tulis gitu. Tapi masih sampai sekarang berarti masih dipakai banyak orang di sana ya? Masih bahasa sekarang. Itu kan masih, bahasa tutur biasanya kalau nggak terdokumentasikan kan lama kelamaan kalau. Maka itu sudah tugas aku sih. Enggak gila aja tugas gue. Mulia sekali kan? Enggak lah. Gaji berapa lu tugas-tugas? Kayak apa ya? Menurut gue tuh bahasa Indonesia indah banget. Makanya gue setiap hari Kamis di Instagram gue buat kuis bahasa. Iya benar. Apa Kamis bahasa tuh gue buat tuh kuis sampai dinanyain kok nggak ada lagu ya? Kan gue cuma main-main. Ternyata ada yang nungguin kayak oh. Terus kasih hadiah dong yang menang, enggak ya? Enggak lah. Ilmu itu nggak bisa diberi harga. Itu udah hadiah terbesar yang kuberikan kepada kalian ya. Jadi nggak usah minta lebih. So wise. Sampai-sampai gue buat tuh akun Instagram lagi satu, Dirgantara Aksara. Gue kayak ngupas-ngupas bahasa-bahasa. Karena orang tuh banyak banget bilang gue sombong. Orang nggak tahu kenapa prejudice ke gue bilang gue tuh sombong, suka pakai bahasa-bahasa aneh, kata-kata aneh yang jarang denger hanya karena bilang gue sok pinter. Padahal enggak. Karena gue tahu bahasa itu dan kalau kalian nggak tahu ya sorry, gue nggak tahu, kalian nggak tahu. Siapa suruh nggak tahu. Tapi kan gue tahu dan masa gue nggak. Kadang-kadang gue nggak, bahasa gue aneh kadang-kadang suka keluar kata-kata yang jarang didengar gitu. Dan orang ngiranya gue sombong, sengaja belajar kata-kata itu. Kalimantan Melayu kan kebanyakan ya. Ini pasti Jakarta sih. Sama kayak kalau gue di gym ya, muka gue di gym tuh kan capek ya. Terus gue kan punya resting jerk face gitu kan. Dan gue tuh paling malas banget ngobrol sama orang di gym. Malas aja, orang di gym kan buat nge-gym. Jadi kalau tiba-tiba ada yang ngajak, tiba-tiba muka gue tuh sering banget di gym tuh serem gitu loh.
Karena mata gue sipit juga kan. Ya masa gue nge-gym ambil senyum kan nggak mungkin. Jadi banyak banget tiba-tiba bilang gue sombong, padahal kagak, biasa aja. Udah cetakannya aja Udah lah cetakannya. ya gitu. Bahkan orang di Instagram itu ngira-ngira juga gue orangnya sombong. Karena kalau gue di foto kan muka gue kan gitu terus. Ya model kan harus gitu ya. Aslinya kan gini You border. still look gitu ya. Iya aslinya kan gini border cicilan kan. Jadi I like to surprise everyone nih. Bahkan ketika buku gue terbit tuh ya everyone wah surprise. Iya, dan kalau mungkin orang ngikutin lo dari awal gitu, yang dari apa tadi lo pageant gitu kan, ada stigma juga nggak sih ke orang-orang yang ikut pageant gitu kalau menurut, atau stereotype banyak gitu. Kayak gue aja keluar negeri ya, gue keluar negeri kan nabung dulu ya, dipikir langsung kali enggak, gue nabung dulu, dikiranya gue jual diri di luar negeri, kayak gila kali. Kalau gue jual diri ya gue udah di Amerika, di Paris kali tinggalnya, nggak perlu, I don't have to work very hard in Indonesia gitu loh. Dan nggak ada novel gitu. Nggak ada novel, gue mah udah ngaki sebenarnya. Tapi kan nyokap gue nggak ngejual cincin kawin dia buat gue kuliah hanya biar gue jadi ini escort. Gue nggak escort shaming ya. Menurut gue sex worker is still a job gitu loh. Yes, it's a noble job, like the oldest job in the They world. work really hard gitu, literary gitu kan. Tapi ya I'm not like that gitu loh. Gue nggak ngerti banyak banget orang asumsi ke gue macam-macam lagi. Entah gue oda lah, gue suicidal lah, gue escort lah. Bahkan ketika gue ikut Elemen kan, ketika foto gue dipajang di Elemen, ada yang bilang gue escort lah apalah. Kayak tapi udah biasa sih kali ya. Jadi which is sebenarnya tuh dalam hati gue tuh kayak ngerasa wah salah gue apa ya. Gue tuh pengen tuh ngajak orang-orang itu yuk sini yuk duduk bareng gitu, kita ngopi gitu loh. Lo yang bayarin. Tapi ya gue udah satu titik di mana I don't have to explain myself to everyone gitu sih. Karena itu melelahkan kan. It doesn't matter anyway. If you love me, I'll stay in your heart. If you hate me, I'll stay in your mind. So pick a struggle. Tadi lo nyebut kematian dan lo pengen dikenal sebagai Awi gitu ya, nggak yang terfragmentasi gitu kan tadi. Kalau lo nanti mati, agak gloomy pertanyaannya. Gak apa-apa. Lo pengennya orang mengenang lo sebagai apa atau kayak gimana? Sebagai apa ya? Sebagai Awi yang hangat. Maybe ya, nggak tahu sih. Biar aku menjadi matahari yang menaungi kalian, asik. Gue pengen dikenal sebagai Awi dengan segala kesalahannya, dengan segala keburukannya, dan dengan segala pembelajaran dalamnya. Gue gak mau dikenal sebagai Awi yang baik, karena menurut gue gak baik-baik amat. Gue gak mau dikenal sebagai Awi yang pinter, karena gue gak pinter-pinter amat juga. Tapi gue Awi yang melakukan banyak kesalahan, yang melakukan error, tapi gue belajar dari situ. Dan menurut gue itu penting. Kenapa? Karena orang-orang tuh terlalu terpaku sama keberhasilan, mereka tuh lupa ada berbagai macam jatuh bangun di belakangnya. Kayak gue seorang orang ngeliat gue mah enak banget, kayak pas gue nerbitin novel, wih gimana cara nerbitin novel, enak ya. Ya orang kan nggak tahu gue nunggu 4 tahun buat nulis novel itu, gitu. Kayak orang bilang, wih sekarang lo badan lo berotot ya, orang kan nggak tahu dulu gue gemuk banget, yang gue harus diet segala macam olahraga, kan orang nggak tahu. Orang ngira gue suka kali olahraga ya, kagak. Gue kalau boleh milih mah gue mending di rumah rebahan. Kayak gitu olahraga sih. Lo nulis saya. Olahraga nulis buat otak, olahraga nge-gym buat otot. Di dalam novel kalau nggak salah si Asen, gue juga lupa pastinya, ada kalimat kan, cinta selalu akan menemukan jalannya gitu kan. Kalau menurut lo cinta itu apa? Wah, cinta itu menurut gue alis propis volat. Yang artinya Let her fly with her own wings. Cinta itu menurut gue bukan, love is not a possession, love is appreciation. Banyak orang ngira kalau cinta itu berarti gue harus milikin lo, enggak. Kalau lo harus milikin orang itu berarti lo mencintai ego lo sendiri. Menurut gue ketika lo mencintai seorang ya lepaskanlah dia. Karena ketika kalian udah diberikan buat bersama, ya love will come back. Jadi let her fly with her own wings. Biarkan lu menjadi the best version of yourself. Biarkanlah dia menjadi the best version of herself. Maka ketika kalian sudah menjadi the best version of yourself berdua, lu bisa ketemu lagi. Gak harus bersama kok sebenarnya cinta itu. If you love someone, let them go. cinta itu membebaskan gitu ya. Cinta itu membebaskan gitu. Seperti Bagas membebaskan Saul. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Yang tak kunjung usai, novel Awi Chin ini rasa-rasanya bisa jadi pelarian sementara dari pandemi yang juga nggak kunjung usai ini. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.